Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramayani dengan NIM 66612200123 dari kelas 3A jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan melakukan analisis mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal dan juga faktor internal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. So, let's go! Visi ini sudah sesuai dengan ketentuan dari visi itu sendiri, yaitu ada kata mewujudkan. Jadi, visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini tepat. Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ini masih kurang tepat karena tidak memiliki kata kunci dari misi itu sendiri. Karena di dalam misi ini hanya terdapat kata meningkatkan, mewujudkan, menerapkan, dan menegaskan. Nah, dari keempat kata tadi bisa diganti dengan kata melakukan. Melakukan peningkatan, melakukan penegakan, melakukan penerapan, dan melakukan perwujudan. Nah, setelah visi dan misi, tentu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak pun memiliki tujuan. Di antaranya, menambah jumlah SDM unggul, memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, memiliki lingkungan hidup yang aman dalam jangka panjang, melahirkan SDM yang berkualitas, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada sasaran. Karena tadi sudah ada tujuan, tentu akan ada sasaran yang dimana sasaran ini menjadi cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, sasaran di sini disesuaikan dengan tujuan, sama-sama ada 4. Dan keempat sasaran ini sudah memenuhi kualifikasi dari SMART, yaitu spesifik, measurable atau dapat diukur, achievable dapat dicapai, reasonable masuk akal, dan time bound atau ada batasan waktu. Ini merupakan faktor eksternal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, yang dimana faktor ini tentu menjadi hal yang mempengaruhi kinerja juga keberlangsungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak itu sendiri. Yang pertama ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Segala regulasi atau peraturan mengenai lingkungan hidup juga kehutanan tentu berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua ada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Nah, dari aturan atau regulasi kementerian ini tentu akan turun kepada provinsi. Dari provinsi tentu akan mengeluarkan regulasi atau peraturan untuk lebih merinci lagi, yang kemudian akan turun ke Dinas Lingkungan Hidup di daerah atau kabupaten. Faktor yang ketiga ini yaitu ada organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Banten. Karena OPD-OPD di Provinsi Banten tentu turut menjadi pertimbangan untuk Dinas Lingkungan Hidup memberikan regulasi atau peraturan turunan serta penataan kota, karena hal itu menyangkut dengan pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang terakhir ada masyarakat, di mana masyarakat ini tentu menjadi pihak yang sangat berpengaruh atas tata kelola lingkungan hidup dan tata kelola dari daerah itu sendiri. Setelah tadi ada faktor eksternal, tentu akan ada faktor internal yang juga turut mempengaruhi keberlangsungan atau kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak. Nah, faktor internal ini terdiri dari 6. Yang pertama, men atau pegawai, baik itu ASN maupun non-ASN, bisa menjadi pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak. Nah, pegawai ini terdiri dari kepala dinas, sekretaris, keuangan, kepala bagian yang terdiri dari beberapa, dan juga kepala bidang yang juga terdiri dari beberapa bidang. Selanjutnya ada money, di mana money ini merupakan sumber dana yang berasal dari APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak. Yang ketiga ada material. Material ini membahas mengenai alat-alat yang digunakan bagi pegawai untuk bekerja. Terdiri dari alat tulis, meja, kursi, papan tulis. Dan yang keempat ada mesin atau perangkat operasional yang digunakan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Terdiri dari laptop, komputer, motor, mobil, dan truk sebagai transportasi. Selanjutnya ada metode, yang dimana metode ini merupakan SOP
selama pekerjaan atau program-program berjalan. Nah, itu ada Peraturan Bupati nomor 110 tahun 2020. Dan yang terakhir ada market, di mana market ini menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan, juga melakukan atau memberikan sarannya serta masukan atau keluhan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak. Dan market ini bisa dijumpai pada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, website, dan juga terakhir Dinas Lingkungan Hidup juga suka melakukan sosialisasi mengenai lingkungan kepada masyarakat ataupun OPD-OPD yang berada di Kabupaten Lebak. Nah, setelah tadi dipaparkan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal, faktor internal, dan dilakukan analisis, saya sebagai salah satu warga atau masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lebak pun ingin memberikan sedikit saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak agar terciptanya lingkungan hidup yang nyaman, aman dalam jangka panjang, dan juga menyehatkan tentunya. Saran dari saya yang pertama yaitu agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak melakukan pengecekan rutin atas keadaan lingkungan di Kabupaten Lebak agar sarana dan prasarana yang tersedia tetap terjaga dengan aman dan tidak membahayakan. Kedua, agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak bisa mempertegas aturan untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan peduli terhadap lingkungan. Ketiga, sesuatu hal yang sering dikeluhkan oleh banyak sekali masyarakat di Kabupaten Lebak, terutama di ibu kota Kabupaten Lebak yaitu Rangkas Bitung, adalah titik pembuangan sampah di tiap daerah. Semoga Dinas Lingkungan Hidup bisa memperhatikan hal ini karena menjadi hal yang sangat penting, dan saya harap tidak ada titik pembuangan sampah yang berada di tengah-tengah kampungan. Yang keempat, semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak bisa lebih memperhatikan tatanan lingkungan agar lebih merata ke seluruh wilayah, dan tidak hanya meratakan saja, tetapi juga memperhatikan keamanan, keasrian, fungsi dari tatanan lingkungan hidup itu sendiri. Baik, itu dia analisis dari visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal, juga faktor internal dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak. Dan ada sedikit saran dari saya yang semoga bisa menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak ke depannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.